Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, kapanpun teman-teman menyaksikan video ini. Alhamdulillah, saya nyampe juga di Batu. Saya bela-belain nih Gus, dari Jogja menuju Batu. Niatnya adalah belajar dan memvalidasi ilmu, bahwa ilmu itu memang harus kita jemput. Dan terjadi fenomena di sekarang ini banyak pembelajaran, terutama di ilmu pengembangan diri ya Gus ya. Nah, jadi menarik ini. Sebegitu sebegitu pentingkah ilmu itu? Tergantung kita mau menimba ilmu apa gitu kan. Cuman kalau di sini kan memang kita bahas ilmu pengembangan diri. Nah, yang terjadi di sekarang ini begitu bertebaran ilmu-ilmu pengembangan diri. Sebetulnya apa sih ini Gus? Apa ini kalau boleh diterjemahkan gitu? Fenomena apa ini? Begitu merebaknya ilmu-ilmu pengembangan diri. Sebegitu pentingkah ilmu pengembangan diri itu? Karena konteksnya kita belajar di rahasia keajaiban doa itu kan memang di ilmu pengembangan diri begitu. Monggo Gus. Waalaikumsalam Mas Siti. Waalaikumsalam. Selamat datang di istanaku. Alhamdulillah. Saya itu tidak mau ngomong sesuai kebanyakan orang mengatakan selamat datang di gubukku. Wah, jangan gubuk dah. Istanaku. Istanaku. Jadi rumahku adalah istanaku. Rumahku adalah surgaku, kan begitu. Masa dibilang gubuk? Iya. Gitu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman yang nonton siaran langsungnya, selamat pagi, siang, dan malam juga untuk yang nonton siaran ulangnya. Senang bisa terus membersamai Anda lewat video-video satu arah ya kita ya, nggak bisa dua arah. Dua arah nanti kita di streaming Pak Rosidi. Di streaming. Mungkin besok kita streaming Pak Rosidi ya. Insya Allah. Gini, seberapa penting ilmu itu sih? Kok sampai harus datang gitu kan? Iya. Justru barokahnya ilmu itu ketika didatangi. Ada sebuah cerita Pak Rosidi, seorang raja di Mekah yang ingin mengajarkan anaknya tentang ilmu agama. Jadi menyuruh prajuritnya, carikan ulama yang pas untuk dijadikan guru oleh anakku. Nggak ada. Ketemunya di Madinah. Nah, sampaikanlah kembali kan prajurit itu, saya bertemu seorang ulama yang pas untuk mengajar sang raja atau anak dari rajanya. Kemudian dia disuruh lagi biayai dia untuk datang ke sini. Apa jawaban ulamanya? Yang butuh siapa? Yang butuh dia. Suruh bawa anaknya datang ke sini kalau mau dapat ilmu. Bukan saya disuruh ke sana. Ini sebuah simbol, ini sebuah cerita yang bisa kita simpulkan bahwa ilmu itu penting untuk dijemput, didatangi. Bukan ilmu yang mendatangi, tapi ilmu yang didatangi. Barokahnya ada di situ. Iya. Kalau begitu bisa saja dong, maaf ya, orang punya banyak duit, kiainya aja dipanggil ke rumah. Nggak perlu ada pesantren, ya kan? Tapi yang jadi rata-rata ilmu itu adalah ketika anak kita ditaruh di pesantren. Minimal kita tahu aturan-aturan dalam agama gitu kan. Nah itu artinya ilmu itu penting. Kenapa kok ilmu itu menjadi penting? Ilmu itulah yang akan merubah manusia, ya kan? Jadi jangan pernah bermimpi untuk bisa sukses kalau Anda nggak tahu ilmu sukses itu seperti apa. Karena ilmu itu yang akan mengangkat derajat dan kehormatan kita. Coba perhatikan baik-baik. Bukan hartamu sebenarnya, bukan harta kita. Mau harta kita segudang sebenarnya tidak akan merubah kehormatan kita. Tetapi yang akan merubah kehormatan dan derajat kita adalah ilmu. Nah kebetulan untuk kaya itu ada ilmunya. Melangkah saja ada ilmunya. Anak kita dulu dari merangkak sampai berjalan itu karena kita mengajarkan ilmu bagaimana caranya berjalan. Nah, bahayanya kita melakukan sesuatu tidak didasari ilmu. Inilah yang akhirnya
akan membuat celaka dalam kehidupan. Saking pentingnya sebuah ilmu itu, Pak Rosidi. Saking pentingnya sebuah ilmu. Nah, begini. Oke. Terjadi di zaman sekarang ini kan semuanya serba online ya Gus ya. Ya. Nah, bagaimana kita menerapkan itu yang seharusnya ilmu itu dijemput, Ya. didatangin, Ya. bukan ilmu yang datang tapi kita yang mendatangi ilmu. Ya. Bagaimana dalam konteks peradaban sekarang ini yang semuanya serba online? Ya. Bagaimana itu? Cara-cara berpikir kita seperti apa tuh? Ya, saya Supaya tetap dapat Ya. barokahnya gitu. Saya akan menjelaskan sedikit tentang keguruan aja dulu ya. Oke. Kita berguru untuk mendapatkan sebuah ilmu itu ada beberapa cara. Yang pertama, membersamai gurunya. Membersamai gurunya artinya ngabdi. Iya. Tuh kayak teman-teman di depan itu kan. Mereka akadnya ngabdi. Karena mereka tidak bisa membantu lebih kecuali dengan apa yang mereka bisa lakukan saja gitu kan. Nah, sambil di situ mereka belajar, itu yang membersamai. Biasanya nih ya, barokah itu memang turunnya di situ. Bayangkan dia membersamai gurunya terus. Yang pertama, Oke. kemudian sekali waktu dia datang. Tidak membersamai tapi sekali waktu dia datang. Contoh misalnya teman-teman yang privat gitu. Iya. Ada yang ketiga adalah yang sifatnya online. Online itu hanya mendengar, kalau zaman dulu mendengar saja Pak Rosti. Saya pernah mendengar dulu disampaikan oleh si fulan dan yang mendengarkan itu pernah menyampaikan kepada saya bahwa ilmu itu begini. Kan estafet kan. Nah sekarang estafet itu sudah bisa, sudah tidak lagi atau jarang terjadi. Lebih kepada sekarang video banyak, medsos juga di mana-mana ya kan? Iya. Kita bisa menemui ilmu atau menjumpai ilmu itu di mana-mana, dan itu sebenarnya yang diuntungkan siapa? Kita sebagai pembelajar. Artinya ilmu itu bisa dengan mudah sampai kepada kita. Bolehkah itu? Nggak ada masalah, tapi tetap harus ditanamkan suatu saat saya harus bertemu dengan narasumbernya atau guru yang telah menyampaikan ilmu kepada saya. Itu kalau kita bicara ilmu. Bicara tentang bagaimana kita berguru ya. Nah, karena online, ketika Anda berminat, kemudian Anda mendaftar, itu sama halnya seperti Anda mengunjungi ilmu. Sama sudah. Menjemput ya. Menjemput. Berusaha untuk masuk gitu. Iya, jangan nunggu gurunya datang ke sini. Saya mau ikut kalau dia datang ke sini. Saya mau daftar ikutan belajar atau ikut kajian atau ikut pengajian kalau dia datang ke sini. Perhatikan baik-baik. Orang yang selalu seperti itu kayak nggak dapat ilmu. Betul. Dapatlah pengetahuan tapi nggak dapat rasanya, energinya nggak dapat. Artinya ada interaksi, komunikasi langsung antara guru dan murid ini meskipun via online. Iya. Medianya ikut registrasi pendaftaran. Iya. Itu kan sama halnya sudah menjemputnya. Oke. Karena kalau hanya berpatok kepada media sosial, wow, bukan faham tapi waham. Dia menerjemahkan sendiri ilmunya. Dikhawatirkan. Salah tafsir, salah makna gitu. Betul. Ya. Makanya sebenarnya medsos, misal contoh kita ya, YouTube ini adalah sebuah sarana menyampaikan informasi. Oke, dapatlah pengetahuan di situ. Tapi kadangkala apa yang kita sampaikan ke teman-teman di YouTube ini itu agak sedikit membingungkan. Nah, sekarang bagaimana caramu bertanya untuk menjawab kebingunganmu? Cuma kan dikhawatirkan dia menerjemahkan sendiri di pikirannya. Yang boleh jadi ternyata apa yang saya sampaikan maksud saya A, Anda menerjemahkan dengan B. Nah, disitulah yang dikhawatirkan keliru, salah tanggap. Makanya ketika mendaftar, silakan Anda bertanya di situ. Gus, waktu itu ngobrol sama Pak Rosidi, Gus Baraja sempat mengatakan ini apa maksudnya? Nah, gitu lah. Ya. Apalagi kalau sudah ada kedekatan, bisa habis nonton YouTube, Gus bisa ngobrol nggak sebentar? Nah, udah ngobrol kita. Kemarin sama Pak Rosidi ngobrol ini. Saya ada pertanyaan nih, saya takut kalau mengartikan sendiri gitu. Saya tiba-tiba ingat gini. Dulu saya pernah mendengar dari teman sih ini, tapi bagus ini. Tidak akan pernah diketahui
makna dari kata itu 100% maknanya, kecuali si pemilik kata itu sendiri. Bisa ditangkap nggak Pak Rosidi? Bisa. Bisa ya. Jadi Pak Rosidi menyampaikan sesuatu, tidak akan lebih tahu maknanya kata-kata sesuatu yang Pak Rosidi sampaikan itu kecuali Pak Rosidi sendiri. Saya bisa memaknainya paling 80%. 100%-nya ada di Pak Rosidi. Karena itu melibatkan rasanya, melihat mempertimbangkan juga apa kerangka berpikirnya. Betul. Juga ya. Nah, dalam Islam itu kan benar-benar sangat super hati-hati di sini bab itu kan. Gus Baraja ini dapat dari mana ilmunya? Kalau sesuai sangkanya sendiri, pikirannya sendiri, seberapa jauh Gus Baraja ini dalam kehidupan satu tidak pernah berbohong. Kan begitu. Kalau riwayat, orang yang meriwayatkan hadis kan harus satu tidak boleh berbohong tuh. Betul. Dalam semasa hidupnya satu kali saja bahkan pernah sama berbohong. hewan aja nggak boleh. Nggak boleh. Nah, jadi kalau ditanya Gus Baraja dapat dari mana nih? Ya bisa karena saya baca. Bisa karena dulu sering belajar kepada guru. Jadi kalau ditanya bacanya dengan kata gurunya, banyakan mana Gus? Banyakan kata guru. Karena saya khawatir tuh kalau sudah, menurut saya, wah, siapa lu kan gitu. Kalau kata guru sudah jelas referensinya. Karena kita ngelihat guru kita kan sanatnya kemana, tahu kita. Dan ke gurunya lagi. Kualitasnya kita tahu. Nah, itu bicara ilmu secara umum. Ya kan? Nah, begini. Karena RKD itu ilmu pengembangan diri. Seberapa penting ya? Seberapa penting kita harus tahu gitu. Bagi kayak Gus Baraja ini kan tahu ilmunya, ilmu pengembangan diri. Bagaimana teman-teman atau semua pemirsa yang menonton video ini, seberapa penting dan harus kita usahakan punya ilmu pengembangan diri. Efek terhadap efek hidup kita tentunya itu. Nah, bagaimana tuh Gus? Supaya teman-teman juga punya ada semangat khusus untuk belajar untuk kepentingan hidupnya. Baik. RKD, rahasia keajaiban doa. Doamu selama ini apa sih? Orang itu kan nggak jauh-jauh ya. Yang dipikirkan cuma dua sebenarnya. Saya nggak bicara spiritualitas dulu ya. Saya nggak bicara tentang spiritual dulu. Saya bicara tentang keinginan. Kalau nggak duit, kan tentang keharmonisan. Cuma dua doang. Cintalah. Kemudian kalau saya simpulkan, saya kemas dalam satu kemasan lagi, sebut saja bahagia kan. Ingin bahagia kan. Nah, saya tanya balik dulu nih sebelum saya jawab itu ke teman-teman. Seberapa penting saya harus belajar tentang ilmu? Saya tanya balik, seberapa penting bahagia menurutmu? Kalau menurutmu nggak penting, nggak usah nonton video. Pengembangan diri nggak penting. Ya penting dong, saya ingin doa saya diijabah. Segitu juga ukuran kepentingan atau pentingnya belajar ilmu. Karena ilmulah yang akan merubah karakter seseorang, kepribadian seseorang, pola pikir seseorang, dan kualitas spiritualnya. Ilmu yang akan merubah. Cara menerapkan kalau di Muslim ya, kan wahyu yang pertama turun itu kan Iqra, bacalah. Baca. Gitu. Nah, bagaimana merealisasikan itu kalimat atau wahyu Allah ini, Iqra, Bismi rabbikal ladzi khalaq dan selanjutnya. Nah, dengan ilmu pengembangan diri yang coba Gus Baraja edukasi nih selama ini. Gitu. Merokok dulu boleh? Santai ya teman-teman ya. Coba buka hati dulu, buka pikiran dulu, kita sama-sama belajar bahwa pentingnya kita berilmu, apalagi tentang kehidupan kita sendiri. Belum pernah ada yang bertanya ini ke saya. Ya. Nggak tahu mereka sungkan atau gimana mau nanya ya. Iya. Jadi Pak Rosidi ini berpanjangan lidah. Apa maksud wahyu dari Iqra? Allah memerintahkan Jibril agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Iqra. Sementara wahyu itu yang diturunkan kepada Rasulullah sebenarnya untuk siapa? Apakah murni cuma untuk Rasulullah?
Tentunya tidak. Ada umat yang besar seluruh dunia di Karena dunia. Rasulullah itu wujud percontohannya. Iya. Panutan kita kan Rasulullah. Panutan kita Rasulullah. Jadi cok ngarang dewe ilmu. Jangan ngarang sendiri tentang ilmu. Allah memerintahkan Jibril untuk menemani Rasulullah. Sampaikan kepada Rasulullah. Makanya Jibril, ya Rasulullah, Iqra. Ma'ana biqari. Apa yang harus aku baca? Iqra. Notabene Rasulullah yang buta huruf. Iya. Nah, ini kan menjadi kita berpikir ya teman-teman. Dalam satu perintah suruh membaca. Tapi pada sisi yang lain Rasulullah itu buta huruf. Nah, artinya kita berpikir dong di sini. Gitu, Gus. Iya. Sebenarnya mungkin untuk mempertegas agar Rasulullah tidak dicap nyontek sih. Gitu ya. Ya, bagaimana mau nyontek kalau baca tulis saja? Iya kan? Iya. Tapi di luar konteks itu karena masih banyak perdebatan. Apakah seperti kita ini nggak bisa baca tulis Rasulullah? Itu masih menjadi perdebatan, bukan wilayah kita. Iya, betul. Bab Iqra-nya, ya, bab Iqra-nya itu kan langsung termaktub dalam Quran karena wahyu. Quran untuk siapa? Biar sama-sama mikir kita. Untuk kita, untuk seluruh umat, seluruh alam, ya kan? Maliki Yaumiddin. Iya, nah ketika kita membaca Iqra, pertanyaannya yang kita baca apa? Sempitnya orang berpikir katanya baca Quran. Itu bagian kecil, bukan secara keseluruhan Iqra itu hanya untuk Quran itu. Tapi juga bacalah perilakumu, bacalah hidupmu, bacalah hatimu. Baca semua. Pemikiranmu. Makanya belajar yang paling bagus itu belajar pada pengalamanmu sendiri. Pemikiranmu, semuanya. Jadi kalau kita lagi merenung begini Pak Rasidi. Kita sedang Iqra. Apa yang kita Iqra? Apa yang kita baca? Seharian kita lagi ngapain sih tadi? Ya Allah, tadi ada kesalahan. Ya Allah, tadi saya sudah takabur. Ya Allah, tadi saya sudah hilaf. Ya Allah, tadi saya sudah dosa. Itu orang yang sedang membaca dirinya. Jangan baca orang lain. Baca dirimu. Ada poin menarik, Gus. Ada poin menarik ini. Pentingnya ilmu. Pertama tadi ya, Gus Baraja buka pentingnya kita berilmu. Kedua, ada perintah Iqra. Bacalah. Berhubungan dengan ilmu pengembangan diri yang sedang kita pelajari adalah, Gus Baraja sampaikan lagi, bacalah kehidupanmu. Bacalah riwayat hidupmu. Bacalah Quran dalam diri kita. Bukan hanya baca Quran yang tertekstual, tapi perjalanan hidup kita baca. Ini hubungannya erat dengan ilmu pengembangan diri ya. Sangat erat ya. Bagaimana cara berpikir kita, bagaimana cara berkeyakinan kita, bagaimana cara berprasangka kita. Itu sangat erat hubungannya. Semakin menarik ini, Gus. Boleh dibedah semakin dalam ini. Asik gini. Saya merasakan sesuatu teman-teman. Kayak peletik gitu. Enggak, peletik apa sih? Enggak peletik. Enggak, ada sesuatu yang pengen kita bongkar nih. Dari pembukaan tadi, ilmu, pentingnya ilmu, terus Iqra, nah, terus kaitan dengan perjalanan hidup kita dengan ilmu pengembangan diri. Menarik ini. Monggo. Salah satu sarana berilmu adalah membaca. Jadi kalau ditanya korelasinya apa yang tadi kita bahas, ada dong. Salah satu untuk mengutuhkan atau menyempurnakan ilmu itu adalah dengan cara membaca. Tapi maaf, membaca jangan kita sempitkan seperti kita membaca teks. Membaca itu bisa dengan rasamu. Makanya multi talent manusia ini. Cuma tidak semua orang memahami bahwa dirinya multi talent. Kesempurnaan manusia itu terletak pada kualitas perasaannya. Baca sekali lagi ya. Jadi yang dibaca adalah perilakumu sehingga kamu tahu kamu tuh sudah melakukan kebaikan atau sebaliknya gitu kan. Atau kamu sudah benar-benar baguskah di situ. Nah, untuk menyatakan kamu sudah bagus apa tidak, maka pelajari ilmu. Sudah sesuaikah kita dengan keilmuannya? Karena kan berbahaya ini. Iya. Gitu. Jadi membaca itu juga bukan atau jangan disempitkan membaca amalan. Makanya saya sering saya senggol. Anda sedang baca doa atau berdoa? Anda sedang membaca teks atau Anda sedang membaca yang di dalam teks itu, maknanya itu? Mohon maaf Gus, kita masuk lebih dalam lagi terkait sama yang tadi.
Bagaimana kita membaca pikiran kita, bagaimana kita membaca perasaan kita, bagaimana kita membaca keyakinan kita. Karena itu korelasinya sangat kuat dengan ilmu keberlimpahan atau ilmu pengembangan diri itu. Diam. Diam. Kita bisa membaca diri kita hanya dalam keadaan diam. Kalau kita masih sibuk dengan maaf, ngomong gini, kita tidak akan menemukan yang sejatinya membaca diri. Mencoba menarik dari peredaran gemuruhnya dunia, Ya. sibuknya berpikiran, sibuknya suudon segala macam. Tarik dulu diri kita, tenang, duduk, diam. Begitu? Orang Jawa bilang topo. Oke. Orang Jawa bilang topo. Orang lain mengatakan semedi. Ya. Bahasa saya diam. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dilakukan dalam diam? Dalam diammu akan ada banyak yang bicara nanti. Oke. Pernah dengar nggak satu kiasan kalimat yang cukup bikin rumit pikiran kita? Sejatinya kita diam dalam keramaian. Ketika kita ramai, kita bisa diam atau sebaliknya. Jadi untuk bisa berkomunikasi dengan diri sendiri, untuk bisa berpikir jernih, kita perlu mengasingkan diri. Mengasingkan diri ini bukan menjauh-jauh dari manusia, enggak. Ya, terus ke gunung gitu enggak ya? Enggak perlu. Di gunung enggak ada apa-apa. Ya. Dingin yang pasti. Iya, dingin yang pasti. Kita cuma perlu diam, kemudian baca dirimu. Ketika kamu diam, kamu akan tahu sejatinya bahasa dalam dirimu. Oh, ya. Saya teringat satu falsafah. Sebentar. Oh, masih lanjut. Sebentar. Oke. Siap. Dalam ilmu pengembangan diri, kata hati itu kan banyaknya kata. Itu 60.000 kata. Dan itu biasanya ketika diam. Kalau mulut kita hanya 20.000 kata. Hati 60.000. 3 kali lipatnya. 3 kali lipat. Artinya, ternyata ketika kita diam, kita bisa tahu gemuruhnya dalam hati kita. Kata apa yang paling sering muncul dalam hati kita? Itu, silakan lanjutkan tadi. Oke, sampai mana tadi? Saya menguji konsentrasinya dia nih. Sebentar. Kalau salah nanti mohon direvisi. Nggak ada yang salah, yang ada kurang tepat. Kurang tepat. Kata Imam Al-Ghazali, kenalilah dirimu, maka engkau akan mengenal hatimu. Atau kebaliknya, kenalilah hatimu, maka engkau akan mengenal dirimu sendiri. Setelah engkau mengenal dirimu sendiri, engkau akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhanmu. Yang berbahaya sebaliknya, orang yang tidak pernah mengenal hatinya, dia tidak akan pernah mengenal dirinya sendiri. Dan orang yang tidak pernah mengenal dirinya sendiri tidak akan pernah mengenal Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasilahnya apa? Itu yang perlu Ilmu lah. Yang perlu Gus jelaskan itu. Walaupun itu kalimat kata orang sangat berat. Iya. Ini nggak berat sebenarnya. berat, ya. Anda aja mikirnya. Cuman nyambung sama yang Gus Baraja sampaikan tadi, teman-teman. Dalam gemuruhnya dunia, sibuknya kita berpikir, menepilah dulu, duduk, diam. Ya. Nah, mungkin kan rada nyambung tuh Ya. dengan falsafah Imam Al-Ghazali tadi. Kalau salah mau direvisi ya. Mana rafa nafsah faqad rafa rabbahu. Oke. Gini. Di situ menggunakan kata kenal ya. Ya, kenal. Kata kenal itu berarti menunjukkan dua hal yang berbeda. Saya kenal Pak Rosidi bukan berarti saya Pak Rosidi. Oke ya? Oke. Setuju sampai di situ ya? Setuju. Sayangnya, cilakanya, orang-orang yang belajar ini tanpa didasari ilmu yang kuat dan pondasi ilmu yang kuat, pondasi keguruan yang kuat, cilakanya dia menganggap dirinya seperti Tuhan itu saja sudah bermasalah. Wah, bahaya dong. Iya dong. Bahaya. Ketika dia sibuk mengenali dirinya, saya nggak tahu nih beneran kenal dirinya atau cuma menemukan sesuatu yang ada di dalam dirinya. Cuman saya tertariknya begini. Falsafah keramat ini saya coba tarik untuk mengenal mindsetnya, Iya. pemikirannya, akan kesana. terus ke apa ya, lebih kita tarik ke ilmu pengembangan diri lah, Iya, akan ilmu kesana. keberlimpahan. Akan ke sana.